9,6 FM Radio Almarga sahabat untuk semua. Seperti janji saya tadi di awal pagi dan kita sudah ada di siang. Kita berada di dialog siang pada kesempatan hari ini kita akan membahas terkait dengan persiapan menuju debat. Tepatnya debat untuk menuju Pilkada 2024. Karena November nanti 27 November kita harus menyuarakan siapa yang akan kita pilih untuk memimpin Kota Makassar 5 tahun ke depan. Telah hadir di studio kami dua narasumber saya, dua-duanya ketua penyelenggara dan saya beruntung bisa mempertemukan mereka di tempat yang sama. Assalamualaikum Pak Ketua, dari Ketua Bawaslu Kota Makassar ada Bapak Andi Muhammad Yasir. Assalamualaikum Pak Ketua. Iya, KPU Makassar. Siap, selamat siang. Iya. Dan ada Pak Dede Arwinsyah. Assalamualaikum Pak Dede. Selamat siang. Iya, apa kabar? Alhamdulillah, Alhamdulillah. FM. Ketua Bawaslu. Ya, pernah jalan-jalan sebelumnya. Iya Pak, kita menuju pilkada 2024. Hari ini juga sudah mulai ada yang melakukan debat ya untuk wilayah luar. Tapi Makassar ini kan dinanti-nantikan per tanggal 26 kalau tidak salah. 26 Oktober akan ada debat untuk calon wali kota dan wakil wali kota Makassar. Tentu persiapannya juga tidak main-main karena kita ada 4 paslon di kota Makassar. Seru tapi kayaknya kelihatan adem saja Makassar. Nah, kita menuju ke KPU dulu, Ketua KPU. Pak Andi Yasir, ini seperti apa Pak persiapan dari KPU sendiri? Ya, alhamdulillah. Ya. Sampai saat ini KPU telah melakukan hari Sabtu kemarin telah melakukan FGD Ya. terkait perumusan tema-tema Ya. yang telah sesuai amanat dari PKPU 13 pasal 22. Ya. Ada tema besar terkait debat yang kami rumuskan turunannya untuk menjadi soal-soal nanti ketika debat tanggal 26 Oktober. Jadi sudah dilakukan perumusan, terus sudah memikirkan seperti apa strateginya, karena kita tahu bahwa 4 paslon Kota Makassar ini baru kalau tidak salah ya, 4 paslon Kota Makassar untuk pilkada di tahun ini. Nah, strategi apa yang dipersiapkan oleh KPU sendiri Pak setelah melakukan perumusan? Ya, setelah melakukan perumusan, kami membentuk panelis. Untuk debat pertama, kami menggunakan 7 panelis. Itu dari akademisi, ada juga dari unsur jurnalis atau wartawan nantinya. Itu untuk strategi itu. Terus terkait menuju proses tanggal 26 nanti, setelah kami merumuskan panelis, 7 itu kami melakukan karantina untuk panelis bisa konsen dalam fokus dalam membuat soal-soal untuk debat nantinya. Berarti panelis ini datangnya 7 orang Pak ya? Berarti dari 7 bidang yang berbeda pastinya? 7 disiplin. 7 disiplin, oke baik. Nah saya mau ke Bawaslu dulu. Pak Dede, ini kan Bawaslu juga punya tugas yang berat ini Pak dalam menghadapi debat. Tetapi sebelum debat kan pasti prosesnya ada nih Pak Dede. Kita tahu bahwa netralitas ASN itu selalu menjadi sorotan. Apalagi ketika ada incumbent yang maju. Nah bagaimana pihak Bawaslu melihat itu Pak Dede? Ya, terima kasih Ras FM. Ya. Jadi terkait dengan debat itu sebenarnya sebagaimana disampaikan tadi Ketua KPU bahwa dia diatur dalam PKPU. Dia adalah salah satu metode kampanye yang kemudian diatur. Sedangkan penurunan teknis terkait dengan pelaksanaannya dia diatur dalam juknis yang kemudian mengatur terkait dengan itu. Nah, terkait dengan panelis, ada 3 kriteria pokok sebenarnya yang kemudian bisa menjadi patokan terkait dengan pelaksanaan debat. Yang pertama adalah dia kemudian berasal dari unsur akademis, yang kemudian adalah tokoh masyarakat, dan yang ketiga adalah terkait dengan profesional. Nah, ketiga unsur elemen ini yang kemudian akan menjadi panelis. Dan yang paling utama sebenarnya adalah bahwa panelis itu memiliki integritas, kejujuran, dan simpatik, serta bersikap netral dan tidak memihak. Nah, ini yang kemudian akan selalu kami ingatkan kepada teman-teman KPU sebagai lembaga yang kemudian secara teknis akan menyusun terkait dengan
pelaksanaan debat itu. Bahwa pelaksanaan debat ini betul-betul harus berpedoman baik kepada KPU maupun terkait dengan juknis yang kemudian diturunkan dari penjabaran dari PKPU itu. Nah, terkait yang disampaikan tadi terkait dengan aspek kembangan selama ini menjelang pelaksanaan debat, saya kira satu kesyukuran karena masyarakat Kota Makassar ini sudah dewasa dalam berpolitik. Nah, kita ini kalau misalnya mau di rata-ratakan, kita ini sebenarnya hampir dalam rentan waktu 5 tahun terakhir, kita sebenarnya tiap tahun ini melaksanakan pesta demokrasi. Karena saya teringat 2018 kita berpilkada, 2019 kita berpemilu, Betul. 2020 kembali kita berpilkada, dan baru-baru kita kembali berpemilu. Pemilu, betul. Jadi rentan waktu antara 2018 ke 2024 ada 5 jenis momen pesta demokrasi yang kita sudah lakukan. Sehingga saya melihat bahwa kedewasaan masyarakat Makassar hari ini terkait dengan pelaksanaan pesta demokrasi itu betul-betul terlihat. Nah, meskipun di lapangan agak akhir-akhir ini dalam pelaksanaan pelaksanaan kampanye itu konstelasi agak sedikit meningkat, tetapi saya kira itu adalah hal yang wajar. Karena masing-masing pasangan calon hari ini turun ke masyarakat untuk kemudian melakukan kampanye. Sehingga kalaupun meningkat eskalasi, ya saya kira itu adalah yang wajar. Cuman ada beberapa hal yang kemudian bisa kita cegah dalam hal misalnya terjadinya pelanggaran. Misalnya ketika ada salah satu pasangan calon akan melakukan kegiatan perlombaan yang hadiahnya melebihi dari jumlah yang diatur, itu kemudian kita turun langsung melakukan himbauan, kemudian kita turun melakukan saran perbaikan, agar aktivitas yang kemudian bisa mengarah kepada pelanggaran itu bisa kita kurangi. Nah, berbicara terkait dengan netralitas yang sempat disinggung tadi, netralitas ASN, ini yang menjadi catatan kita sebenarnya. Ini yang menjadi kekhawatiran kita, karena dominasi pelanggaran yang kemudian ada hari ini, itu bukanlah dilakukan oleh calon, tetapi dilakukan oleh pihak-pihak yang harusnya kemudian netral. Dalam hal ini misalnya ASN. Nah, baik itu untuk konstelasi pilgub maupun pilwalkot, itu kemudian netralitas ASN ini cukup mengkhawatirkan. Nah, karena saya melihat ada fenomena foto-foto tahun lalu, tahun ini yang kemudian ada hubungannya dengan pemilihan ini kemudian muncul kembali. Muncul kembali untuk dijadikan bahan sebagai mungkin bahan informasi awal bagi Bawaslu untuk kemudian melakukan penelusuran. Nah, ada beberapa penelusuran kami yang melihat ada beberapa foto yang kemudian diangkat kembali, itu kemudian adalah fenomena-fenomena di tahun sebelumnya. Dan itu kami lihat dia menggunakan handphone apa, itu diambil di jam berapa, di tanggal berapa, itu semua nampak. Nampak. Sehingga ini yang kemudian saya lihat agak mengkhawatirkan. Jadi kami sudah berkoordinasi dengan pihak pemerintah Kota Makassar, karena itu dalam rangka pemilihan wali kota. Kita berharap mudah-mudahan ASN betul-betul menahan dirilah untuk tidak kemudian terlibat aktif dalam hal pelaksanaan atau mendukung salah satu pasangan calon. Seperti itu. Ya, memang Sulawesi Selatan ini kan menjadi sorotan masuk dalam 5 besar 5 besar pelanggaran netralitas ASN paling banyak di Sulawesi Selatan dan di salah satu kabupaten. Ini juga menjadi perhatian pihak Bawaslu. Nah, tertarik saya tadi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Didi, bahwa ada yang terlihat bahwa itu diambil tahun kemarin, terus dijadikan kayak semacam bumerang untuk di tahun ini. Nah, kerjaan Bawaslu kan itu makin bertambah menurut saya. Kenapa? Karena media sosial juga ini, Pak, menjadi salah satu bentuk perhatian. Karena kalau kemarin-kemarin kan mungkin tidak terlalu masif. Nah, sekarang kan gerakannya lebih masif nih. Apa yang kira-kira dibentuk oleh KPU Bawaslu sendiri nih untuk penanganan melalui media sosial, media sosial ya? Iya, terkait dengan itu kami kemudian diturunkan surat edaran. Nah, jadi kami baru-baru kemudian membentuk Pokja terkait dengan netralitas ASN TNI Polri, dan netralitas terkait dengan dan Pokja terkait dengan pengawasan isu-isu negatif. Ya. Nah, ini yang kemudian menjadi konsen kami akhir-akhir ini, apalagi H-40 mungkin menuju 27 November, itu kemudian
gerakan-gerakan itu kemudian semakin masif. Nah, yang kami lakukan yang pertama adalah kemudian bagaimana ketika ada informasi awal yang masuk kepada kami tidak diam. Kami kemudian turun. Cuman kami ini kan tidak mungkin mengumbar semua sesuatu hal ke publik, tapi pemberi informasi itu kami akan sampaikan. Kalau misalnya datang, bagaimana perkembangannya, kami akan sampaikan bahwa perkembangannya ini sampai di sini dan sudah berapa yang kemudian kami teruskan. Nah, ada hal yang menarik sebenarnya, bahwa ekspektasi masyarakat terkait Bawaslu ini itu jauh lebih besar dalam hal melakukan penindakan terkait dengan netralitas ini. Mereka berharap Bawaslu lah yang kemudian menjadi pihak yang memberi sanksi. Padahal kan kalau terkait dengan netralitas ini, Bawaslu hanya sebagai memberi informasi juga sebenarnya, bahwa apabila sudah terpenuhi unsurnya, maka kami bawa ke ke BKN sekarang. BKN sebagai pemberi sanksi kalau itu terkait dengan netralitas. Beda halnya kalau itu terkait dengan pidana. Maka dia akan lari kepada sentra Gakumdu untuk kita lakukan pembahasan. Seperti itu ya. Nah, saya juga mau ke Ketua KPU Makassar terkait dengan 7 panelis ini Pak yang sudah terpilih. Ini prosesnya seperti apa untuk pemilihan 7 panelis biar masyarakat juga tahu bahwa tidak ada, kan tadi sudah sampaikan oleh Bawaslu bahwa kita berharap bahwa panelis ini tidak ikut ataupun terkontaminasi dalam pilkada, dalam para calon-calon ini. Nah, menentukan para panelis ini seperti apa modelnya? Silakan Pak Ya, Yasir. terima kasih. Terkait penentuan panelis yang jumlahnya 7 untuk setiap tahapan debat yang kami laksanakan, yang insya Allah 2 kali tersebut. Untuk panelis itu saat ini kami lagi penelusuran. Yang pertama itu kami dulu menggodok terkait nama-nama dari 7 panelis tersebut, termasuk dari akademisi, tokoh masyarakat, dan jurnalis. Setelah itu kami sekarang adalah menelusuri rekam jejak dari panelis-panelis tersebut. Adakah yang terafiliasi secara politik dengan kandidat tertentu, atau bahkan adakah yang menjadi pengurus-pengurus dalam kategori partai segala macam. Itu yang kami lagi telusuri dan ini baru tahap pertama yang kami lakukan. Baru tadi malam kami melakukan pertemuan komisioner berlima, melakukan pleno terkait penelusuran rekam jejak panelis-panelis yang mungkin belum bisa kami umumkan namanya, tapi insya Allah nanti mendekati proses karantina kami akan mengumumkan ke publik siapa-siapa yang menjadi panelis untuk proses debat nantinya. Oke. Butuh proses berapa lama itu Pak untuk menentukan 7 panelis ini? Insya Allah 4 hari dari sekarang. 4 hari dari sekarang. 4 hari dari sekarang. Adakah tes yang mereka lewati proses dalam hal selain dari pihak KPU membaca dan melihat dan juga melakukan penyaringan, itu adakah seperti ya mungkin kayak ya kita kan menganggap bahwa panelis ini orang-orang yang sudah bisa terukur dia punya kemampuan, seperti apa Pak? Siap. Kalau di regulasi itu tidak ada ya? tidak ada bentuk tes untuk panelis. Tapi kami membuka nanti proses tanggapan masyarakat terkait panelis-panelis tersebut. Itu saja mungkin yang kami KPU lakukan terkait menuju proses debat itu. Oke. Nah, bentuk koordinasi nih Pak dengan pihak keamanan. Kita kan tahu bahwa 4 paslon ini kalau sekarang kan kita lihat masih adem-adem saja. Makassar orang berpikir kan kita tahu lah bahwa Makassar itu selalu menjadi barometer untuk melihat seperti apa kondisinya ketika akan menuju pilkada. Karena akan selalu menjadi corong di wilayah Indonesia Timur, ya. Selalu akan terlihat bahwa Makassar ada gejolak gitu. Nah, antisipasi yang akan dilakukan oleh pihak KPU maupun Bawaslu nanti. Silakan. Ya, kalau dari KPU tentunya kami tahap pertama yang kami lakukan adalah terus berkoordinasi dengan pihak keamanan. Dalam hal ini Polrestabes Kota Makassar. Kami meminta dari pihak Polrestabes terkait kajian-kajian intelijen keamanan, bagaimana melihat kondisi masyarakat di bawah menuju proses pemilihan nanti. Nah, terus terkait kami
yang kami bisa lakukan dari pihak KPU juga adalah Iya. memasifkan yang namanya sosialisasi ke masyarakat untuk Mhm. masyarakat lebih mengenal terkait calon-calon tersebut Mhm. dan bagaimana juga KPU bisa memberikan informasi seterbuka-terbukanya terkait apa-apa saja yang menjadi visi misi dari bakal calon, Mhm. terus apa-apa saja yang menjadi program-program prioritas KPU Mhm. menuju nanti proses pemilihan nantinya. Dan ada proses-proses tahapan-tahapan yang KPU lakukan. Iya. Karena itu bisa memberikan ketenangan buat masyarakat terkait tahapan-tahapan yang dilakukan. Sekarang ini contoh, kami melakukan proses pindah memilih. Iya. Ini kan bisa juga membuat masyarakat mencarikan semacam titik terang terkait terkait pekerjaan-pekerjaan masyarakat yang di hari H nantinya Mhm. akan ada yang di luar domisilinya. Mhm. Itu kami akomodir dalam proses DPTB DPTB. tersebut. Iya. Oke. Nah, Bawaslu sendiri, Pak Didit? Iya, sama yang dilakukan oleh teman-teman KPU. Mhm. Jadi, koordinasi itu kemudian intens kami lakukan, Mhm. karena belajar dari pengalaman di pemilu kemarin, Iya. itu banyak hal yang kemudian menjadi catatan kita dan bahan evaluasi agar di pelaksanaan pilkada ke depan ini tidak terulang kembali. Nah, terkait dengan aspek keamanan itu, ini menjadi catatan penting sebenarnya. Karena dari pilkada terakhir kita 2020, alhamdulillah itu kemudian adem-adem pasca pelaksanaan itu Pelaksanaan, dan ya. tidak ada yang kemudian mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Mhm. Nah, ini karena mungkin mereka menganggap bahwa dari proses awal sampai dengan hari ini itu betul-betul terlaksana dengan baik. Mhm. Sehingga di proses menjelang 27 ini kita betul-betul masifkan terkait dengan pengawasan itu. Nah, kalau ada jadi pengawasan yang kemudian kami lakukan adalah pengawasan melekat terkait dengan aktivitas kampanye. Ketika ada aktivitas kampanye yang mengarah kepada pelanggaran, kami langsung melakukan imbauan dan saran perbaikan di lokasi itu. Mhm. Mhm. Nah, misalnya pelibatan apa namanya? Pelibatan pihak-pihak yang kemudian dilarang Iya. misalnya, itu kemudian kita melakukan imbauan, kemudian setelah itu kita memberi saran perbaikan. Misalnya kalau ada hal-hal yang sifatnya pembagian juga, Iya. ini yang pembagian bahan kampanye ini yang saya sangat salut kepada seluruh tim LO pasangan calon hari ini. Mhm. Sebelum mereka melakukan aktivitas kegiatan, itu betul-betul mereka berkoordinasi. Oke. Misalnya mereka mau membagi tumbler, Mhm. mereka mau membagi baju, Mhm. itu mereka kemudian selalu berkoordinasi, baik dengan teman-teman Panwascam maupun teman-teman PKD. Ini yang kemudian muncul laporan dari bawah kepada kami. Karena kami juga menagih kenapa tidak ada kemudian yang Mmm. sifatnya laporan, karena biasanya kan Iya. setiap momen pilkada itu kan ada saja kemudian pihak-pihak yang kemudian selalu mencari cara Mhm. mungkin atau kesalahannya. Iya. Tetapi kalau laporan dari bawah dari teman-teman Panwascam, dia selalu mengatakan bahwa pelaksana kampanye di bawah ini yang kooperatif. Oke, oke, Iya, oke. misalnya pada saat dia mau membagi sesuatu, dia sampaikan dulu, Mhm. ini tidak melanggar ini tidak melanggar, Mmm. sehingga kita betul-betul sangat terbantu dengan komunikasi yang dilakukan oleh teman-teman ELO. Misalnya ada salah satu pasangan calon ini akan Iya. melaksanakan kegiatan lomba domino, Mhm. yang hadiahnya kalau ditaksir itu Iya. lebih dari jumlah yang dipersyaratkan. Nah, Mhm. ini kami sampaikan, kalau bisa dikurangi jumlahnya, kalau bisa dikurangi untuk hadiah itu, Mhm. untuk menyesuaikan dengan kondisi nilai hadiah yang kemudian diakomodir dalam PKPU. Ini yang kemudian kami lakukan. Iya. Selain itu kami melakukan kegiatan sosialisasi. Mhm. Nah, saya kira kegiatan sosialisasi ini ya meskipun dia efeknya ya kalau ditakar dari sisi persentase sangat kecil, Iya. tapi ya itulah upaya yang upaya singkat yang kemudian bisa kita lakukan hari ini. Karena kalau kita mau berpikir terkait dengan upaya yang jangka panjang, Iya. maka momennya sebenarnya bukan pada saat ada tahapan pemilihan, Mhm. tapi pada saat non tahapan pemilihan untuk menyadarkan publik. Karena yang disadarkan ini adalah publik, yang Publik. disadarkan ini adalah masyarakat. Mhm. Nah, kalau kita menginginkan masyarakat sadar dalam waktu sempit, itu adalah hal yang mustahil. Iya, iya, betul, Sehingga betul. dibutuhkan sebenarnya kesinambungan program yang bisa betul-betul menjangkau masyarakat dan masyarakat menganggap bahwa apa-apa yang dilarang hari ini itu adalah sebuah kejahatan misalnya. Mhm. Apa-apa yang dilarang itu sebenarnya sesuatu yang
apa namanya, baik dari sisi agama maupun dari sisi kemasyarakatan, itu sebenarnya tidak boleh. Ini yang kemudian harus digaungkan. Ternyata, LO para pasangan ini cukup kooperatif ya, karena itu jarang terjadi sebenarnya. Ketika berarti mereka paham aturan-aturan yang mereka, yang mereka harus patuhi. Nah, kalau bisa dipublish nih, berapa sebenarnya budget yang harus atau anggaran yang, pada saat, kampanye ini kan jangan sampai seperti tadi yang Pak Ketua sampaikan bahwa ada aturan anggaran yang harus dikeluarkan, budget jangan sampai melebihi gitu. Siapa Nah, ini? Oke. kalau untuk budget, sebenarnya secara teknis dia ada di laporan awal dana kampanye. Oke. Secara teknis nominal ya. Nominal ya. Ya, tetapi kalau secara regulasi umum yang diatur di PKPU, kalau dia bahan kampanye, ketika dia dikonversi menjadi uang, barang itu tidak boleh lebih dari nilai 100. Itu bahan kampanye. Dia diatur di sana misalnya pakaian, penutup kepala. Ini penutup kepala ini kan banyak tafsirannya. Iya. Dia bisa jilbab penutup kepala juga, topi penutup kepala juga. Iya. Dan kemudian alat makan minum, kemudian ada beberapa item yang kemudian diatur di PKPU 13 itu yang kemudian menjadi bahan kampanye. Apa-apa yang bisa diedarkan. Oke. Nah, Baik Pak Dede, kita break dulu karena kita akan menantikan azan, duhur ya, dan kita akan lanjut setelah azan duhur ini. Sembilan 99,6 Ras FM.
99,6 Ras FM. Baik, sahabat Almargas, kita masih melanjutkan kembali di talk show kita pada kesempatan hari ini dan kita masih membahas terkait dengan persiapan menuju debat Pilkada 2024. 27 November ini sebenarnya kita tinggal tidak cukup sebulan sebenarnya ya kalau dihitung-hitung. Tetapi kalau kita lihat juga sekarang ini banyak laporan mungkin yang sudah masuk di Bawaslu sendiri, Pak Dede, terkait dengan pelanggaran-pelanggaran dari netralitas ASN ataupun seperti apa. Silakan. Ya, kalau untuk pemilihan wali kota, laporan yang masuk saya kira masih tidak terlalu banyak, tetapi orang yang datang kemudian memberi informasi awal ini yang banyak. Oke. Nah, orang datang hanya memberi informasi, misalnya ketika ditawari mau menjadi pelapor atau tidak, mereka akan bilang saya tidak mau melapor, Pak, saya cuma mau menyampaikan. Iya. Seperti ini. Iya. Dan sifatnya ketika itu masuk kepada kami, maka ini akan menjadi informasi awal bagi kami. Kamilah yang akan kemudian aktif untuk turun mencari terkait dengan bukti-bukti yang dimiliki oleh orang yang kemudian memberi informasi awal itu. Nah, misalnya terkait dengan keterlibatan ASN, terkait dengan fasilitas pemerintah yang digunakan, terkait dengan apalagi namanya, ada juga foto salah satu BUMD yang digunakan sebagai foto program. Nah, ini kemudian ketika kita sampaikan kepada orang yang datang itu, Pak, mungkin lebih bagus kita melapor, ketinggikan form laporan. Mereka bilang, enggak usah, Pak. Ini cuma informasi bagi Bawaslu supaya ini bisa dilakukan bukti bagi Bawaslu, teguran kepada pasangan calon. Nah, tetapi mekanisme di kami ketika ada hal seperti itu, maka kami akan jadikan dia informasi awal. Kami akan turun lakukan penelusuran, kemudian setelah penelusuran kami akan menentukan apakah ini menjadi temuan atau tidak. Kalau dia menjadi temuan, maka kami akan bahas. Kalau itu menjadi tindak pidana, kami bahas ke Gakumdu. Tetapi kalau bukan menjadi ranah kewenangan Bawaslu, maka akan diteruskan kepada pihak-pihak yang kemudian kompeten untuk menyelesaikan terkait dengan itu. Itu biasanya butuh waktu berapa lama ini? Nah, kalau dari informasi awal kepada penelusuran itu ada 7 hari. 7 hari ya? 7 hari range yang kemudian digunakan untuk kita mencari bukti-bukti itu, keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang diduga berada dalam informasi itu. Nah, 7 hari inilah yang kemudian kami gunakan. Misalnya kemarin dari Basnas juga ada juga laporan terkait dengan Basnas. Nah, ini kami lakukan penelusuran. Setelah penelusuran kami lempar ke Basnas provinsi untuk kemudian memberi sanksi misalnya kalau itu terjadi pelanggaran. Nah, misalnya juga terkait dengan ASN kemarin, jadi sudah ada 6 ASN yang kemudian kami limpahkan kepada BKN untuk kemudian diberi sanksi oleh BKN. Nah, sedangkan 2 ini yang sementara masih kemudian kami lakukan penelusuran terus karena buktinya itu hanya satu link berita aja. Link berita dari media menyatakan bahwa ada chat. Nah, setelah kita cari chatnya itu enggak ada. Nah, ini yang kemudian menjadi bahan juga bagi kita, kesulitan terus terang bagi kita karena ini sudah dilempar menjadi karya jurnalistik lewat teman-teman media, tetapi bukti yang kemudian yang harusnya dibutuhkan oleh teman-teman Bawaslu sebelum menjatuhkan sanksi itu kemudian tidak diberikan. Kita hanya diberikan 1 lembar screenshot screenshot terkait dengan link berita yang kemudian harus kita buka, dan sedangkan kan kita tahu sendiri bahwa kalau bicara terkait dengan keterpenuhan unsur itu kan tidak cukup dengan seling berita dan sebagainya, tetapi harus berbasis pada fakta yang betul-betul terjadi di lapangan. Apakah kerja-kerjaan dari Bawaslu sendiri kalau lihat dengan banyaknya laporan ini kan butuh tenaga dalam tanda kutip, Pak, ya, karena kalau melihat melalui media sosial itu kan butuh effort yang besar itu, Pak Dede. Apakah komunikasi dengan pihak keamanan dalam hal ini kepolisian itu juga terjalin gitu? Ya, kalau itu pasti selalu terjalin karena kami di sana ada piket teman-teman dari Sentra Gakumdu. Jadi suatu saat dibutuhkan kami langsung rapat di belakang. Kalau ada hal-hal yang isunya mengarah kepada tindak pidana pemilu, maka kami langsung rapat. Apa yang kemudian harus kita lakukan? Sama juga misalnya misalnya hari ini tadi pagi teman-teman Gakumdu ke BKN. BKN untuk kemudian mempertanyakan ada satu unsur di pasal itu yang kemudian butuh penafsiran dari teman-teman BKN. Nah, kita tidak mungkin menafsir itu karena itu bukan menjadi karena kompetensi kita untuk menafsir. Sehingga kami arahkan teman-teman di rapat kemarin untuk kemudian kita ke BKN. Ada 5 yang kemudian kami lakukan hari ini penanganan.
dua tadi ASN, lebihnya itu terkait dengan informasi-informasi yang agak sumir dari sisi bukti, kurang dari sisi bukti yang perlu kami lakukan pendalaman. Ada 5 kalau saya tidak salah. Sehingga ini yang kemudian menjadi bahan kami di dalam melakukan konsultasi baik kepada BKN, kepada juga kepada lapor, karena ada rekaman suara yang kemudian harus lapor yang kemudian menjelaskan ini rekaman suara utuh ataukah sudah terpotong ataukah bagaimana. Nah, ini yang kemudian menjadi kendala kita karena pembuktian hukum itu, pembuktian suatu unsur itu tidak serta-merta seperti pembuktian masyarakat umum biasa lakukan. Iya, betul betul betul. Nah, karena harus tervalidasi dari sisi perolehannya, harus terakreditasi dari sisi nilai dari apa yang kemudian disampaikan di dalamnya. Seperti itu. Nah, Pak Yasir, ini saya mau tahu juga nih Pak, tadi sempat disinggung soal DPT Pak. Bagaimana ini sekarang masyarakat harus seperti apa? Kan kalau kita bercermin pada pemilu kemarin kan banyak suara dari masyarakat dan melihat bahwa saya kok tidak bisa ikut memilih. Nah, ini perlu hal istilahnya bagaimana masyarakat lebih memahami ketika dia termasuk daftar pemilih tetap dalam hal ini pindah gitu Pak. Pindah lokasi. Silakan Pak. Siap. Terima kasih pertanyaannya. Terkait tahapan yang kita lalui, kemarin kami KPU setelah mengumumkan jumlah DPT di Kota Makassar yang kurang lebih 1.034.000 sekian tersebut. Terkait pengumuman DPT itu, sekarang kami masuk pada tahapan pindah memilih. Pindah memilih. Pindah memilih. Jadi untuk sampai tanggal 28 Oktober nanti ada 9 kategori. Ada 9 kategori pindah memilih. Iya, seperti apa itu, Pak? 9 kategori tersebut termasuk rawat inap di rumah sakit, bencana alam, bekerja tidak di domisili, terus pada hari H tidak berada di tempat, di TPS di lokasi wilayah TPS TPS-nya. Jadi ada kurang lebih 11 kategori, 9 kategori terkait pindah memilih yang kita berikan nanti sampai pada tanggal 20 November, 7 hari sebelum masa pemilihan pencoblosan, ada masa pencoblosan. Jadi terkait DPTB tersebut, kami KPU Kota Makassar membuka 4 posko. Ada posko di KPU Kota sendiri, ada posko pindah DPTB di KPU Provinsi yang KPU Kota fasilitasi, ada posko pindah memilih di kecamatan, 15 kecamatan di Kota Makassar, ada juga kami buat posko 153 posko di setiap kelurahan di Kota Makassar terkait pindah memilih. Jadi teman-teman masyarakat Kota Makassar yang merasa dirinya pada hari H itu tidak berada di sekitaran wilayah TPS-nya, bisa datang ke posko-posko yang saya sebutkan tadi untuk mendapatkan form C5 pindah memilih yang nanti pada hari H, pada hari Rabu 27 November nanti bisa dipergunakan untuk memilih di TPS tersebut yang perlakuannya akan perlakuan sama dengan pemilih pada TPS tersebut dari jam 8 sampai jam 1 siang. Berarti mereka tinggal membawa kartu tanda penduduk ya, KTP dan perlihatkan C5. Form C5 yang didapatkan dari posko-posko ketika mereka sudah melapor. Oke, baik. Nah, mendekati debat nanti tanggal 26 Oktober, kira-kira apa yang menjadi kekhawatiran baik itu Bawaslu maupun KPU sendiri? Karena 4 paslon ini kalau saat ini kan kita lihat pada saat masa-masa kampanye sekarang ini kan tidak terdengar gaungnya bahwa ada keributan di sana, ada apa di sana. Ini istilahnya adem lah Kota Makassar dengan menuju 0102 Kota Makassar. Silakan Pak Didi. Ya, kalau terkait dengan keamanan satu kesyukuran ya. Karena teman-teman paslon hari ini betul-betul berkompetisi dengan menawarkan gagasan, menawarkan visi misi, makanya saya lihat
berita-berita yang muncul dari kampanye itu juga terkait dengan program. Misalnya ada yang mau melakukan A, B, dan C, dan D. Sehingga saya kira ini betul-betul kita mengarah kepada hal yang sifatnya positif sebenarnya. Nah, cuman karena debat ini kemudian ada pihak-pihak yang kemudian tidak bisa kita kendalikan. Misalnya jangan sampai pendukung yang kalau yang berada di area debat, kalau di Makassar saya kira sesuatu yang bisa dikendalikan karena nilainya orang yang kemudian bisa masuk mengakses itu saya kira bisa diperhitungkan. Nah, yang ketakutan kita ini adalah pihak-pihak yang berada di luar area itu. Betul. Nah, ini yang kemudian menjadi catatan mungkin dari teman-teman kepolisian, karena segala sesuatunya yang sifatnya keamanan, ketertiban, kita serahkan full kepada kepolisian dan TNI hari ini untuk membackup. Nah, terkait dengan itu mungkin pertimbangan-pertimbangan itu yang kemudian ditangkap oleh teman-teman kepolisian. Apalagi kemarin pada saat pelaksanaan pencabutan nomor urut yang kemudian memenuhi halaman salah satu hotel ini kan sedikit banyaknya kemudian kalau euforia massa berkumpul itu kan kemudian bisa memunculkan hal-hal yang sifatnya mengundang mengundang rasa saling ejek misalnya, yang berujung pada hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, ini mungkin menjadi pertimbangan tersendiri dari pihak keamanan, tapi itu kami serahkan kepada pihak keamanan dalam hal terkait dengan analisis intelijen terkait dengan keamanan dan ketertiban. Pada prinsipnya kami di Bawaslu hanya menyampaikan kepada teman-teman KPU bahwa terkait dengan debat ini untuk betul-betul mempedomani PKPU dan Juknis yang mengatur terkait dengan itu. Karena di sana sudah teknis terkait dengan segmen-segmen pelaksanaan debat, siapa yang kemudian harus menjadi panelis, siapa yang kemudian menjadi mediator. Prinsipnya adalah memperlakukan semua calon ini sama. Itu prinsipnya saya lihat di Juknis yang kemudian diturunkan oleh teman-teman KPU sendiri. Nah, KPU sendiri Pak Yasir bagaimana Pak? Siap. Untuk dari kami, dari PKPU melihat prosesnya, kalau dari kami KPU itu artinya kami tidak di posisi untuk mengomentari persoalan keamanan, karena kami yakin pihak kepolisian dalam hal ini Polrestabes Kota Makassar punya tools atau punya metode-metode bagaimana mengamankan proses debat nantinya. Terkait proses debat yang kami fokuskan, bahwa bagaimana proses debat seperti yang disampaikan Pak Ketua Bawaslu tadi, bahwa kami tetap mempedomani PKPU 13 dan KPT 1636 tersebut, 1363 tersebut. Jadi pada prinsipnya kami menuju ke situ, pedoman kami ada, dan insya Allah dapat terlaksana dengan semestinya sesuai regulasi yang ada. Baik, sebagai penutup pertanyaan saya, harapannya untuk menuju debat ini kan tadi kita kan punya rasa khawatir nih Pak, bukan hanya dari pihak Bawaslu maupun KPU sendiri, tetapi masyarakat juga berharap bahwa pilkada serentak yang kita tahu bahwa pilkada serentak itu tidak hanya terjadi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, tapi seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Ada kurang lebih 500 kepala daerah yang akan terpilih nantinya, dan kita berharap bahwa itu tidak melahirkan satu persoalan. Adem-adem saja, tidak sampai ke Mahkamah Konstitusi. Kalau sampai ke MK kan ini MK juga akan kerja berat, bahwa ini seluruh kabupaten, seluruh kota, provinsi juga akan mengalami hal yang sama. Biar tidak chaos sih, kan pasti pengamanan perlu kerjasama dan kolaborasi. Jadi setidaknya KPU dan Bawaslu juga sama-sama bergandengan tangan dengan keamanan untuk tidak terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Silakan Pak Dede. Ya, terkait dengan pelaksanaan kampanye ini yang sudah berapa hari berlangsung, saya berharap mudah-mudahan suasana kondusivitas seperti ini betul-betul kita jaga. Masyarakat, marilah kita kemudian berpesta demokrasi ini betul-betul dengan riang gembira, betul-betul dengan kegembiraan dan kebahagiaan untuk kita betul-betul tiba di tanggal 27 menghasilkan pemimpin yang betul-betul diinginkan oleh rakyat. Siapapun yang terpilih itu adalah takdir Tuhan bagi saya. Dan saya berharap mudah-mudahan masyarakat, mudah-mudahan paslon betul-betul menampilkan apa yang kemudian akan dilakukan 5 tahun yang akan datang sebagai bahan bagi masyarakat untuk memilih siapapun nantinya yang akan terpilih. Baik, silakan Pak Yasir. Menuju
Iya, proses proses dan nantinya. harapannya, Pak. Oke. Iya. Kalau saya pribadi mewakili KPU Kota Makassar itu, Iya. kami selalu beranggapan bahwa insya Allah pilkada di Kota Makassar akan tetap kondusif, Iya. tetap tetap aman-aman saja, tetap dalam bingkai persatuan kita. Iya. Terus terkait masyarakat ketika menanggapi problematika yang terjadi di Kota Makassar. Jadi dari KPU kami sendiri bahwa ketika ada tidak kesesuaian dari masyarakat melihat proses demokrasi tersebut, kan ada proses-proses yang bisa kita lalui, kita tempuh tanpa harus melakukan keributan. Ada rekan kami Bawaslu Kota Makassar yang selalu mengingatkan kami dengan imbauan terkait tahapan-tahapan kami, dan boleh juga masyarakat ketika melihat sesuatu yang menganggap bahwa kejadian tersebut daripada menimbulkan riak, mungkin bisa tersalurkan dengan melapor ke Bawaslu. Atau bahwa ada proses-proses demokrasi menuju nanti tanggal 27 November terkait perselisihan hitung pungut suara, itu kan ada salurannya, ada proses-proses hukum nanti yang daripada kita ribut, ada proses-proses hukum, upaya hukum yang bisa ditempuh lewat mekanisme, artinya bukan sesuatu yang mustahil itu yang namanya proses hukum. Pada prinsipnya kami KPU siap mengawal pilkada serentak 2024 ini berjalan dengan jujur dan adil, insya Allah. Terus sedikit himbauan saya bahwa mari kita semua masyarakat Kota Makassar, ayo kita salurkan pilihan kita di TPS nantinya di tanggal Rabu, tanggal 27 November 2024 tersebut, dengan datang ke TPS. Itu saja yang mungkin saya bisa sampaikan. Bocoran sedikit, Pak. Ini apakah ada rencana untuk menggunakan Kota Makassar sebagai lokasi untuk debat atau akan berpindah ke luar kota? Insya Allah terkait lokasi debat, keinginan besar kami itu tetap di Kota Makassar, insya Allah. Baik. Menuju 26 tersebut. Baik. Terima kasih banyak Ketua Bawaslu Kota Makassar Bapak Dede Arwinsyah yang sudah bersama dengan kami, dan juga Ketua KPU Kota Makassar Bapak Andi Muhammad Yasir Arafat yang sudah meluangkan waktunya bersama kami untuk hadir. Jarang-jarang mempertemukan dua ketua yang sebagai penyelenggara yang punya kesibukan. Saya janjian dari minggu lalu, akhirnya bisa hari ini mendatangkan dua ketua KPU dan juga Ketua Bawaslu yang punya tingkat kesibukan yang luar biasa di saat-saat sekarang ini menuju pilkada 27 November nanti. Sahabat Al-Markas, jangan lupa ingat tanggal 27 pada tanggal 27 itu hari Rabu, Anda harus menyalurkan mencoblos salah satu di antara 4 paslon untuk tidak golput ya. Jangan sampai golput karena di situ ada hak Anda dan suara Anda menentukan siapa yang akan Anda pimpin ya, siapa yang akan kita pimpin, yang memimpin kita 5 tahun ke depan, karena suara kita itu sangat berarti. Jadilah pemilih yang cerdas. Terima kasih Pak Dede juga Pak Yasir sudah bersama dengan kami. Insya Allah kita bertemu nanti dengan isu yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.